Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Teman sekalian rahmani wa rahmakumullah ta'ala, para hadirin dan hadirat yang berbahagia, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan segenap rahmatnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan nikmat, segenap nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita yang tak mungkin kita bisa menghitung dan membatasinya. Nikmat yang luas tak terbatas diberikan kepada kita semuanya sejak kita lahir sampai hari ini. Sejak kita tidur sampai kita tidur lagi, semua berlimpah dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan tidak ada satupun tarian nafas kita melainkan bersamanya nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu kedipan mata kita pun demikian bersama dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan saat kita bersin, saat kita batuk, buang air besar, buang air kecil, semua itu adalah bagian dari nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya orang-orang yang pandai bersyukur, mensyukuri nikmat itu dengan ketaatan kepadanya, takwa kepadanya, dan menjauhkan diri dari durhaka dan bermaksiat kepadanya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah taala, materi kita di pagi hari yang berbahagia ini sebagaimana tadi disampaikan, materinya adalah mereka yang tidak akan diajak bicara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pembahasan ini berkaitan dengan orang-orang yang celaka, berkaitan dengan orang-orang yang sengsara, berkaitan dengan orang-orang yang diancam dengan azab yang pedih di nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Setidaknya di sini yang bisa kami sempat mencatatnya, ada 9 golongan orang yang akan mendapatkan ancaman ini, dan itu terdiri dari 3 hadis yang nanti akan kita sampaikan, kita bacakan dan kita jelaskan sesuai dengan waktu yang disediakan insyaallah taala, yaitu berkaitan dengan beberapa hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang orang-orang yang la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wala yanzur ilaihim wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Ini ada beberapa orang, ya. Jadi dalam hadis tadi itu menceritakan tentang tiga golongan orang. 3 golongan orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan disucikan dosa mereka oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah, dan disediakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mereka ada azab yang pedih. Ada hadis Abu Hurairah, ada hadis Abu Dzar, dan hadis yang lainnya nanti akan kita bacakan satu persatu tentang masalah ini. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah ta'ala. Namun ada yang perlu kami jelaskan. Yang pertama tentang
Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, Allah tidak akan ngajak bicara mereka pada hari kiamat. Yang perlu kita pahami jamaah sekalian rahmani rahimakumullah taala tentang tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat itu maksudnya bukan tidak diajak bicara sama sekali, gak direken, gak diajak bicara sama sekali, begitu, bukan demikian maksudnya. Dan maksudnya adalah tidak diajak bicara dengan pembicaraan rahmat, tapi diajak bicara dengan pembicaraan azab yang menakutkan, yang menyakitkan. Sama sekali rahmani wa rahmakumullah ta'ala, yakni tidak diajak bicara dengan pembicaraan yang menyenangkan mereka, tapi diajak bicara justru oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pembicaraan yang menyeramkan, yang menegangkan, menakutkan mereka. Karena dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis As-Sahihain Bukhari Muslim dari Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu, dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ma minkum ahadun, tidak ada seorang pun di antara kalian illa malaikat sayukallimuhu rabbuhu, melainkan Rabbnya Allah Tabaraka wa Ta'ala akan ngajak bicara dia." Gitu ya. Jadi dalam hadis ini justru Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ngajak bicara setiap orang di antara kalian. Setiap orang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ma minkum ahadun", tidak ada seorang pun di antara kalian illa sayukallimuhu rabbuhu, melainkan Rabbnya akan mengajak bicara kepada dia. Laisa bainahu wa bainahu turjuman, tidak ada antara dia dengan hamba, tidak ada antara Allah dengan hamba, atau tidak ada antara hamba dengan Allah Tuhannya turjuman, penerjemah, bicara langsung antara seorang hamba dengan Khaliq sang pencipta Allah Taala. Maka di saat dia berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah bertanya kepada dia dan dia menjawabnya, wa yanzuru aymana min, lalu dia melihat ke arah kanannya, fala yara illa ma qaddama min amali, maka dia tidak melihat kecuali apa yang pernah dia kerjakan dari amal perbuatannya. Wa yanzuru ash'ama min, lalu dia melihat ke arah kirinya, fala yara illa ma qaddama min amali, maka dia tidak melihat kecuali apa yang telah dia persembahkan dari amalnya, apa yang telah dia perbuat dari amalnya. Wa yanzuru baina yadayhi, lalu dia melihat ke arah depannya, fala yara illa an-nar tilqa wajhi, maka dia tidak melihat kecuali api neraka di hadapan wajahnya. Fattaqun nar walau bisyiqqi tamrah, maka takutlah kalian dengan azab api neraka sekalipun hanya dengan separuh biji kurma. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahullah taala. Maka dari hadis ini menjelaskan kepada kita akan hadis yang berbicara tentang golongan orang-orang yang tidak diajak bicara oleh Allah, maksudnya adalah tidak diajak bicara dengan pembicaraan yang menyenangkan, ya, tapi diajak bicara dengan pembicaraan yang menakutkan. Kata sekali rahmati rahmatullah taala, sebagaimana tentang hadis diringankannya hisab orang-orang mukmin, sebagaimana hadis tentang al-mujahir, orang-orang yang terang-terangan dia dalam berbuat dosa, terang-terangan dalam berbuat dosa. Sebenarnya dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang yang demikian, kalau seorang mukmin, ya orang mukmin yang taqi, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dihisab dengan hisaban yasirah, dihisab dengan hisab yang ringan. Bagaimana bentuk hisab yang ringannya itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada dia, amil kada wa kada fi yaumi kada wa kada, kamu dulu beramal dengan amal yang demikian dan demikian di hari yang demikian dan demikian. Maka seorang mukmin akan menjawab, ai bala ya Rabbi, iya, saya dulu melakukannya wahai Tuhanku. Maka
dia mengakui segenap pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Diakui semuanya dan kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad satartu laka fid dunya wa la aghfiru lakal yaum." Dulu di dunia tak tutupi dosamu. Sekarang di akhirat tak ampuni dosamu. Itu hisaban yasiron. Hisab yang mudah diberikan kepada mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang istiqamah. Ya, di dunia dosanya ditutupi oleh Allah, di akhirat dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun mereka yang mujahir, yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, kullu ummati mu'afan illa mujahirin. Setiap umatku mereka akan dimaafkan, diampuni kecuali orang-orang yang mujahir, orang-orang yang terang-terangan dalam berbuat dosa. Maka tatkala dia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, amil dakana wa kada fi yaumi kada wa kada, maka dia ngeles. Kamu dulu melakukan ini dan melakukan itu di hari ini dan di hari itu, dia ngeles, mengangkat enggak. Tidak, ya. Jadi ini disebut dengan al-arad. Yaumul arad, hari ditampakkannya segenap amal, ya, segenap amal. Bagi orang mukmin jadi hisaban yasiro. Bagi orang-orang yang tidak beriman atau kurang keimanannya atau orang fasik, waliyadzubillah, ya, maka saat itu mereka akan mengelak dan akibat pengelakannya maka dia dilemparkan ke dalam api neraka. Waliyadzubillah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Maka hadis-hadis tadi itu, riwayat-riwayat tadi itu menegaskan dan menjelaskan bahwasanya yang dimaksud mereka tidak diajak bicara oleh Allah adalah bukan tidak diajak bicara sama sekali, namun tidak diajak bicara dengan pembicaraan yang menyenangkan. Kenapa? Karena semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang lewat dari hisab Allah Subhanahu wa taala, dari pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kan mereka semua diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun beda mereka yang beriman, mereka yang bertakwa diajak bicara dengan pembicaraan yang menyenangkan mereka. Ya, sungguh bahagia seorang mukmin tatkala dia mendengar Allah Taala berkata kepada dia, berfirman kepada dia, qad satartu laka fid dunya wa na'firu lakal yaum. Dulu di dunia tak tutupi dosamu, sekarang tak ampuni. Maka itu adalah pembicaraan yang menyenangkan bagi diri seorang mukmin. Karena itu yang diharapkan. Pada saat dia berdiri pada mahsyar, yang dia nantikan cuma ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ada yang lain kan begitu. Dalam keadaan kepanasan, dalam keadaan kehausan, ya, dalam keadaan menegangkan, ya, itu pun berlaku bertahun-tahun lamanya, nggak tahu berdiri di sana berapa tahun, bahkan lebih lama berdiri di padang mahsyar daripada usia kita hidup di permukaan bumi ini dalam keadaan ketakutan, menegangkan sama sekali. Kemudian setelah itu Allah berfirman kepada dia, tak tutupi untukmu di dunia, tak ampuni sekarang. Maka itu adalah pembicaraan yang sangat menyenangkan, gitu ya. Rahmat yang luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala, ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Itu makna la yukallimuhumullah, ya. Allah tidak akan ngajak bicara kepada mereka, yaitu pembicaraan yang apa tadi? Pembicaraan yang tidak menyenangkan mereka. Ini juga dalam masalah rahmani wa rahmatullah taala disebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-107, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang penghuni neraka. Mereka berkata, Rabbana wa Rabb kami akhrijna minha, keluarkan kami dari neraka. Fa in udna, kalau kemudian setelah kami keluar dari neraka kok kembali lagi ke neraka lagi, fa inna zalimun, maka sungguh kami adalah orang-orang yang berbuat zalim. Setelah mereka berkata, berteriak-teriak seperti itu, tidak dijawab. Lama nggak dijawab, ya, lama nggak dijawab. Sehari saja di sana sama dengan berbaring 1000
1000 tahun di dunia. Ya nggak dijawab sehari berarti berapa tahun? 1000 tahun itu di dunia. Ya Bapak sekalian, rahmani wa rahmatullah taala. Setelah sekian lama bertahun-tahun ngomong seperti itu tak dijawab, kemudian jawabannya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, qala sa'u fiha wa la tukallimun. Maka jawaban Allah Subhanahu wa taala, tinggallah kamu hina di dalam neraka dan jangan kamu berbicara lagi dengan aku. Jadi masih dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dijawab dengan jawaban yang tidak menyenangkan, dengan jawaban yang tidak menggembirakan. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah taala, ya. Ini adalah makna daripada kata la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Allah tidak ngajak bicara mereka nanti pada hari kiamat. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah taala. Yang berikutnya kaitannya dengan masalah itu juga, yaitu keterusan hadis la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wala yanzur ilaihim. Allah tidak akan melihat kepada mereka. Allah tidak melihat kepada mereka. Maka ini pun demikian, semisal dengan makna Allah tidak ngajak bicara mereka. Kalau makna Allah tidak ngajak bicara mereka, maknanya adalah tidak ngajak bicara mereka dengan pembicaraan yang menyenangkan, tapi mengajak bicara mereka dengan pembicaraan yang tidak menyenangkan, maka makna tidak melihat mereka pun demikian, tidak melihat mereka dengan penglihatan yang menyenangkan. Ya, tidak melihat mereka dengan penglihatan yang menyenangkan, dan mereka pun demikian tidak akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam surah Ali Imran ayat yang ke-77, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim. Sesungguhnya orang-orang yang mereka menukar janjinya dengan Allah. Jadi mereka mengadakan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, janji untuk iman tapi kemudian tidak beriman. Janji untuk bertakwa ternyata kemudian tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tukar juga aimanihim, sumpah-sumpah mereka, zamanan qalilan, dengan harga yang murah. Maka ulaika, mereka itulah yang la khalaqa lahum fil akhirah, mereka tidak punya bagian nanti di akhirat. Wala yukallimuhumullah, Allah tidak akan ngajak bicara mereka. Wala yanzur ilaihim, Allah tidak akan melihat kepada mereka yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Wala yuzakkihim, Allah tidak akan mensucikan mereka. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka ada azab yang pedih. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Jadi makna daripada ayat Allah tidak akan ngajak, tidak akan melihat mereka, sama dengan tidak ngajak bicara mereka, tidak melihat mereka dengan penglihatan rahman. Ya, itu yang pertama. Jadi Allah tidak melihat mereka dengan rahmat. Kemudian makna yang kedua, Allah tidak akan melihat mereka, yaitu tidak bisanya mereka melihat Allah. Mereka tidak akan pernah bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Padahal kenikmatan tertinggi adalah melihat kepada wajah Allah Tabaraka wa taala yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mutaffifin ayat 15, kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka benar-benar terhalangi dari melihat Rabb mereka. Ya, terlihat dari melihat Rabb mereka. Mereka tidak bisa melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini adalah merupakan dalil bahwasanya orang-orang mukmin nanti mereka melihat Allah Tabaraka wa taala. Sebagaimana juga dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, fa idza hujiba anhu haula'i fi hali sakhati, maka jika tertutupi dari melihat Allah Subhanahu wa taala, mereka itu tidak bisa melihat Allah pada saat kondisi Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka. Ra'ahul mu'minuna fi halir ridha, maka orang-orang mukmin akan melihat kepada Allah Subhanahu wa taala pada kondisi Allah taala meridhoi mereka. Itu Mas sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Jadi ini adalah makna daripada
kalimat dalam hadis maupun dalam Al-Quran, la yukallimuhumullah wa la yanzur ilaihim. Allah tidak akan ngajak bicara mereka, Allah tidak akan melihat kepada mereka. Maknanya tidak diajak bicara dengan pembicaraan rahmat, tidak dilihat dengan penglihatan rahmat, tapi diajak bicara dengan pembicaraan adab pun penglihatan yang mendatangkan adab. Sama sekalian rahimani wa rahmatullah ta'ala. Jadi itu adalah muqaddimah agar kita paham yang dimaksud dengan tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang mari kita perhatikan siapa saja mereka orang-orang yang diancam pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tidak diajak bicara. Ada 9 dalam pertemuan kita di bagian ini akan kita bahas. Poin nomor 6 dengan poin nomor 9 itu sama. Nanti akan kita dahulukan pada nomor 6 ya. Poin yang pertama, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah taala, golongan pertama yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala adalah syekhun zanin. Orang tua yang berzina. Orang tua berzina. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala, dia berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. 3 golongan orang yang Allah tidak akan ngajak bicara mereka pada hari kiamat, wala yuzakkihim. Allah tidak akan mensucikan dosa mereka, wala yanzuru ilaihim. Allah tidak akan melihat kepada mereka, walahum adzabun alim. Dan bagi mereka ada azab yang pedih. Siapa? Orang yang pertama, syekhun zanin, orang tua yang berzina. Orang tua berzina pantas? Halo. Anak muda berzina pantas? Bodoh gak pantas sih, bodoh gak pantas sih. Tuwe zino gak pantas, nom zino yo bodohnya gak pantas. Cuman kalau anak muda berzina, memang dia punya kekuatan, kan gitu ya? Itu pantas dulu ya. Cuman dia punya kekuatan, punya dorongan syahwat lebih kuat begitu daripada orang tua. Nah ini orang tua berzina, tenaga, gitu ya. Tenaga gano luyu kan misalnya gitu ya. Pendorong syahwatnya juga lemah, kok berzina. Maka dia punya ancaman khusus. Ya, punya ancaman khusus. Kalau anak-anak muda mereka berzina, ancamannya kan berat. Kalau mereka misalkan mati dalam keadaan tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, di dunia diancam. Kalau zinanya ghairu muhsan, maka dicambuk 100 kali, diasingkan setahun. Kalau dia muhsan, maka apa? Dirajam sampai mati. Itu hukuman di dunia, menunjukkan itu adalah termasuk dosa besar. Kalau kemudian dia mati dalam keadaan tidak bertobat dari zinanya, maka dikumpulkan bersama dengan para pelacur, para pezina di kuburan, sebagai dilihat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, melihat tanur, melihat tungku api, di bawahnya dibakar, bawahnya lebar, atasnya sempit. Terdengar dari tungku api itu jeritan laki dan perempuan. Begitu diintip, ternyata laki-laki dan perempuan yang mereka semuanya telanjang dalam keadaan dipanggang di dalam tungku api tersebut. Ditanya siapa dia? Kata Jibril, mereka adalah az-zunat, para pezina. Waliyadzubillah. Sama sekalian rahimani wa rahmakumullah taala. Kalau seperti itu adabnya di dalam kubur, apalagi adabnya di neraka. Waliyadzubillah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Nah, adapun orang tua yang dia berzina, maka ada tambahannya apa? Allah tidak akan ngajak bicara dia, Allah tidak akan melihat kepada dia, Allah tidak akan mensucikan dosanya, dan disediakan untuk mereka azab yang pedih. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala ya. Jadi ini golongan yang pertama, orang tua yang berzina ya. Orang tua yang berzina, nanti akan ada kaitannya dengan pembahasan yang berikutnya ya, jemaah sekalian rahimani wa rahmatullah taala ya. Jadi kalau ada orang tua berzina, itu menunjukkan keistiqomahan
gitu ya. Sampai orang tua berzina berarti istiqomah. Istiqomah apa nih? Zinanya sejak muda. Ya, waliyadzubillah istiqomah zina. Waliyadzubillah. Ya jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah taala ya. Jadi itu menunjukkan bahwasanya perbuatan buruk keji itu sudah mendarah dan mendaging dalam dirinya. Ya, seharusnya orang tua itu kan kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diingat adalah apa? Akhirat. Di masa tuanya dia ingat akhirat, ingat memperbanyak bekal, banyak beristighfar, banyak bertobat kepada Allah, banyak berinfak, banyak bersedekah dan lain sebagainya. Ya, karena tidak ada yang ditunggu yang melainkan apa? Ajal yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Jamaah sekalian rahimani wa rahmatullah taala. Kalau kita melihat rahasia ini, maka kita bisa menyaksikan dalam kehidupan kita ada orang yang sakit bertahun-tahun, bahkan mungkin sudah 10 tahun sakit, dia berbaring di atas pembaringan. Allah Subhanahu wa taala tidak mentakdirkan dia wafat, justru yang merawatnya wafat terlebih dahulu. Ya, yang dirawat ya tetap gitu ya, belum sampai kepada ajalnya, tapi yang merawat justru mendahului dia. Dan mas sekalian rahimani wa rahmatullah taala, kisah seperti itu banyak ya. Yang seperti itu banyak, yang dirawat malah sembuh, sing rawat wafat. Ya mas sekalian rahimani wa rahmatullah taala. Maka orang tua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai pada usia lanjut, usia tua, terus banyak bersyukur kepada Allah. Maknanya usianya panjang, harus diisi dengan ketaatan. Ya, semakin bertambah usia kita, bertambah pula ketaatan kita, maka tidak akan ada yang bisa mengungguli kita dari orang-orang yang telah mati mendahului kita. Tidak ada kan yang bisa mengungguli kita dari orang yang telah mati meninggal mendahului kita. Bahkan orang yang mati syahid pun tidak bisa mendahului keutamaan orang yang matinya belakangan dengan tambahan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya diceritakan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 3 orang, ada riwayat 3, ada riwayat 2. Ya, 3 orang ini bersaudara masuk Islam bareng gitu ya. Kemudian tahun pertama orang pertama mati syahid, tahun yang kedua orang kedua mati syahid, tahun yang ketiga orang yang ketiga tidak mati syahid tapi mati di atas pembaringannya. Ternyata perawi hadis ini ada Thalhah kalau tidak salah itu bermimpi dalam tidurnya bahwasanya orang yang pertama kali masuk surga di antara mereka adalah orang yang mati belakangan, yang tidak mati syahid. Lalu disusul dengan orang yang kedua, disusul dengan orang yang pertama, gitu ya. Jadi yang mati ketiga dari 3 orang bersaudara itu, yang ketiga, orang yang ketiga yang mati di atas pembaringan justru masuk surga lebih dulu. Kemudian disusul dengan orang yang kedua, disusul dengan orang yang pertama. Bahkan orang yang pertama kali mati syahid justru kancring, cowok-cowok, ya di belakang. Nah itu membuat dia takjub, heran kok bisa. Padahal yang terakhir ini tidak mati syahid. Ternyata kemudian ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ceritakan orang yang belakangan ini lebih banyak tasbihnya, lebih banyak takbirnya, lebih banyak tahlilnya, lebih banyak zikirnya, lebih banyak sholatnya, kan begitu. Ya, jadi yang terakhir lebih banyak. Jadi kita orang-orang yang belakangan ini bisa mengungguli orang yang telah wafat dahulu kita dengan apa? Banyaknya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah nikmat besar untuk kita menambah amal kita. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan selisih jarak cuma setahun dari itu, kata Nabi, ini jarak di antara keduanya kama bainas sama'i wal ardh, seperti jarak antara langit dan bumi. Tingkatan derajatnya dengan selisih apa? Setahun. Ya, seperti jarak antara langit dan bumi.
Padahal yang dia dahului yang mendahului dia adalah 2 orang mati syahid. Tapi tidak bisa mengungguli dengan dipanjangkannya usia itu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Makanya kan disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah khairun nas, ya, sebaik-baik manusia di antaranya maknanya seperti itu, man tala umruhu wa hasuna amaluhu, orang yang panjang usianya dan baik amalnya. Usianya panjang, bagus amalnya baik. Yang paling apes itu apa? Lah niki syekhun zani. Ini paling apes. Umure dawa tapi istiqomah dengan apa? Dengan kemaksiatan. Tapi kalau umurnya panjang istiqomah dengan ketaatan, maka dia adalah sebaik-baiknya manusia. Dan kita berharap kita pun semua demikian, dipanjangkan usia kita di atas ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Pernah dikatakan, ada yang mengatakan man lam yara'u 'inda syaibi, siapa yang tidak menjaga kehormatannya di usia muda, lam yastahi minal aibi, ya, maka dia tidak akan malu dari perkara aib. Walam yakhshallaha fil ghaibi falaysa lillahi fi hajah. Dan siapa yang tidak malu kepada Allah, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat kesendirian, maka Allah tidak butuh dengan dia. Kita perhatikan, man lam yar'u 'inda syaibi wa lam yastahi minal aibi wa lam yakhshallaha fil ghaibi falaysa lillahi fihi hajah. Siapa yang tidak menjaga kehormatannya di saat tua, mohon maaf salah penempatan. Jadi siapa yang tidak menjaga kehormatannya di saat tua dan dia tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala dari aib dan cacat celah, dan tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, di saat dia bersendirian, maka Allah tidak butuh dengan dia. Jadi orang tua, ya, tidak menjaga kehormatannya, tidak malu dengan melakukan aib, cacat dan celah, perkara-perkara yang buruk, tak malu dia melakukannya, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak butuh dengan orang yang seperti ini. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Itu golongan yang pertama. Bisa dipahami insyaallah ya. Ya, golongan pertama adalah syekhun zani, orang tua yang berzina. Waliyadzubillah. Kemudian golongan yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi itu, wa malikun kadzdzab, dan penguasa yang pendusta, ya, penguasa pendusta, pemimpin yang banyak berdusta. Pemimpin berdusta dimurkai sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau rakyat yang berdusta, bodoh kan dia, bodoh. Rakyat bohong, rakyat goroh itu dimurkai karena bohong itu adalah dosa besar. Tapi kalau pemimpin berbohong, maka ini jauh lebih besar dosanya. Kalau rakyat misalkan dia bohong, paling kebohongannya menimpa dirinya sendiri. Tapi kalau pemimpin bohong, kebohongannya menimpa siapa? Seluruh rakyatnya. Ya, maka dia bisa menanggung dosa besar dari seluruh rakyatnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Malikun kadzdzab. Padahal seorang pemimpin itu tidak butuh dia berdusta. Kenapa? Kekuasaan ada di tangannya. Ngapain dia berdusta? Gitu loh. Ya, kekuatan dia tidak lemah, posisinya tidak lemah, posisinya kuat. Kenapa dia berdusta? Posisinya kuat, dia bisa menentukan kebijakan, bisa menentukan hukum dan sebagainya. Kenapa dia berdusta? Tidak ada hajat bagi dia untuk berdusta. Kalau rakyat mungkin, dikatakan mungkin gitu ya, karena posisi lemah, posisi begini, ada hajat dalam kebutuhan, kemudian dia perlu untuk berdusta. Ya, sekalipun itu adalah dosa. Tapi kalau pemimpin, gitu ya, di tangannya kekuasaan, di tangannya kekuatan, ya, dia tidak butuh untuk berdusta. Tak kira dia berdusta, pasti untuk khianat, pengkhianatan. Sama sekalian rahimani wa rahmakumullah taala. Kalau mengkhianati hartanya sendiri, PPN diri. Tapi ini mengkhianati harta, berarti hartanya seluruh kaum muslimin, hartanya rakyatnya,
kepentingan rakyatnya dan lain sebagainya, maka dosanya sangat besar. Sebagaimana keutamaan seorang pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Diberi naungan, di bawah naungan yang tidak naungan kecuali naungannya. Sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan orang yang Allah akan berikan kepada dia naungan yang tidak naungan kecuali naungannya. Langsung disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah wa imamun adil. Imam yang adil, imam yang adil ditempatkan pada tempat yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala naungan di bawah arsy-Nya. Pada saat manusia kepanasan, dia tidak kepanasan. Pada saat manusia kehausan, dia tidak. Manusia kelaparan, dia tidak. Diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, mafhum mukhalafahnya pun demikian. Kalau pemimpin itu bohong, berarti tidak mungkin adil, pasti zalim. Pemimpin itu bohong, pasti berbuat sewenang-wenang, semau-maunya. Tidak akan mungkin dia berbuat adil, tidak akan mungkin dia berbuat maslahat untuk rakyatnya. Dia akan berbohong untuk kemaslahatan dirinya sendiri. Nah, orang yang seperti ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman yang keras tadi itu, la yukallimuhumullah wa la yanzur ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Tidak diajak bicara oleh Allah, tidak dilihat oleh Allah, tidak disucikan, artinya tidak diampuni dosanya oleh Allah, diancam dengan azab yang pedih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Itu ancaman bagi pemimpin yang zalim. Bagi rakyat, kalau mengetahui ada pemimpin yang zalim, wajib taat atau boleh banggai? Wajib taat, konsekuensi iman. Itu sudah konsekuensi iman. Kan begitu ya? Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan nanti itu ya, yang akan menjadi pemimpin kalian itu mereka adalah orang-orang yang la yastannuna bi sunnati wa la yahtaduna bi hadi qulubus syayatin fi juthmanil ins atau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka pemimpin-pemimpin itu nanti tidak akan mengambil sunnah dengan sunnahku, tidak akan mengambil petunjuk dengan petunjukku, enggak gaya Islam belas dan begitu ya, tidak mengambil sunnahnya Nabi, tidak mengambil petunjuk Nabi, berarti sunnahnya bukan sunnah Nabi, petunjuknya bukan petunjuk Nabi. Cara mengelola negaranya bukan dengan cara pengelolaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditambahi lagi sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hati-hati mereka seperti hati-hatinya setan dalam tubuh manusia. Kira-kira kita merasakan seperti itu sekarang? Enggak tahu sih ya, cek turun sih ya, cek sayang gitu ya, cek sayang ya, masih masih rahmat begitu, masih ada rahmatnya, kasih sayangnya seperti itu. Jamaah sekalian rahimakumullah taala, tidak sampai pada taraf seperti yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak segitunya. Gitu ya. Kalau sudah sampai Nabi mengatakan hati mereka seperti hati setan dalam tubuh manusia, kira-kira gimana cara memimpin dia? Setan mesti mimpin, ya. Kan begitu, semuanya kan demikian ya, lalim, sewenang-wenang dan sebagainya. Maka para sahabat bertanya, menghadapi pemimpin seperti itu, apa boleh kami itu mencabut baiat kami? Ya, boleh kami mencabut baiat sumpah setia kami? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak boleh. Isma wa ati, ya, dengar dan taati. Wa in daraba dhahraka wa akhadha malak, sekalipun dia pukuli punggungmu, sekalipun dia ambil hartamu. Di Pulau Soro, yang gitu ya, di Pulau Soro, Kewabe, Warang, kan di Pulau Soro jadi gini ya, Kabel Warang, misalkan begitu ya, semuanya dipersulit, ya, misalkan ya pajak
dinaikkan zakat. Itu namanya akhadha mengambil hartamu, rungokno taati, dijaluk kekno, kan gitu maksudnya. Kan gitu ya. Itu konsekuensi nubuwah. Konsekuensi kita beriman kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sabdanya harus kita taati. Sabdanya harus kita taati. Di sana dibalik semua ada hikmah besar, ada hikmah besar. Maka kalau kemudian kita tidak mengambil petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kita pakai hawa nafsu, maka terjadilah apa yang terjadi tatkala tidak mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di negeri-negeri yang sekarang berkecamuk perang tak henti-hentinya. Kenapa? Karena awalnya juga tidak mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menghadapi kesewenangan pemimpin. Itu sudah disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita disuruh apa? Sabar, rungono, taati. Mendengarkan dan mentaatinya itu bukan karena dia, tapi karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk isma' wa ati, dengarkan dan taati. Ini mas sekalian, rahimani wa rahimakumullah taala. Ya, ini golongan yang keberapa? Kedua, pemimpin yang berdusta. Ya, waliyahulillah. Ya, mas sekalian, rahimani wa rahimakumullah taala. Sekarang golongan yang ketiga, yaitu ailun mustakbir. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, golongan yang ketiga adalah wa'ailun mustakbir, melarat sombong. Melarat sombong. Soge sombong ansal. Mboten ansal. Tapi kan ono sing disombong. Soge ini kan gitu ya. Melarat sombong, tambah nemen. Apa sih disombong? No itu loh. Apa gitu ya. Ganteng sombong ansal. Kau tapi kan ono sing disombong. Welek sombong gitu ya. Ya ini nemen begitu loh. Dosanya malah berlipat. Kenapa? Dia tidak punya potensi untuk disombongkan untuk sombong. Dia sombong dengan apa yang tidak dimiliki. Gitu ya. Sombong dengan apa yang tidak dimiliki. Misalkan orang baca Quran riya. Boleh? Boleh. Kayak terus muncul Quran lo riya. Jadi ya, ini lebih parah begitu. Sama sekali namanya warahmatullahi wabarakatuh. Mau Quran beredar gak karu-karuan riya. Gitu. Ini apa musim riya gitu ya? Apa musim kok pamer gitu loh maksudnya. Itu jauh lebih fatal, jauh lebih parah. Orang puasa riya boleh? Boleh? Gak puasa riya. Kabeh padha buka, apen-apen melok buka. Apen-apen nopo? Ya, apen-apen poso gitu ya. Padahal gak poso. Ini riya dengan apa yang tidak dimiliki. Riya dengan apa yang tidak dia lakukan. Boleh itu dosanya jauh lebih besar. Kata para ulama, dulu manusia mereka riya dengan apa yang mereka lakukan. Memang dia melakukan. Tapi zaman sekarang, di zaman itu kata para ulama itu, mereka sekarang riya dengan apa yang tidak mereka lakukan. Waliyahulillah. Ini tambah parah ini. Sama dengan ini jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah taala, melarat sombong. Ya, orang miskin tapi sombong. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah taala. Padahal kesombongan itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menyampaikan hadis qudsi riwayat Imam Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-kibriya'u ridai. Kesombongan itu adalah selendangku, selendang kebesaran. Ya, jadi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wal 'azamatu izari, dan keagungan itu adalah izarku. Ya, izarku. Ini kinayah, gambaran. Gambaran misalkan seorang penguasa menunjukkan kebesarannya pakai apa? Ada mahkotanya kan gitu ya. Ada jubahnya, ini zaman-zaman biyen gitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala membuat kiasan seperti itu biar difahami oleh manusia. Pakai bahasa manusia. Kala itu yang difahami oleh orang yang punya jadi kekuasaan gitu ya. Dia menggunakan selendang, dia menggunakan jubah ya, pakaian kebesaran. Nah, Allah membuat kiasan untuk kesombongan itu seperti itu. Ya.
dikiaskan dengan pakaian kebesaran. Faman nazani wahidan minhuma, siapa yang merebut salah satu di antara keduanya, qadhaftuhu finnar, tak lemparkan dia ke dalam neraka. Orang sombong yang dia punya potensi untuk berbuat sombong dilemparkan ke dalam neraka, apalagi sombong nggak punya potensi, gitu ya, nggak punya potensi sombong, tapi dia sombong, tambah demen, dilemparkan dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya mas sekalian, rahimani wa rahimakumullah taala. Ya, dan orang sumber-sumber kesombongan itu diantaranya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah adalah jabatan. Pejabat sombong, misalkan begitu ya, dilempar ke dalam neraka. Ini gak duit jabatan sombong, tambah nemen, gitu ya. Nah, ini kan potensi-potensi kesombongan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Nasab juga potensi kesombongan, punya nasab keturunan nabi, misalkan begitu ya. Nasab keturunan wali, nasab keturunan pahlawan, misalkan zaman dulu misalnya itu ya, nasab keturunan raja, itu nasab dijaga benar, misalkan begitu ya, itu punya potensi kesombongan. Tapi nggak punya nasab nggak diketahui kan anaknya sopo gitu ya, tapi dia membanggakan nasab yang bukan nasabnya ya, maka ini dosanya jauh lebih besar. Sama sekali rahimani wa rahimakumullah taala. Padahal di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan jabatan, bukan nasab, bukan kekayaan yang menjadikan seseorang itu mulia, tapi apa? Ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, orang yang mulia di antara kalian di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Bahkan nasab sama sekali tidak akan bisa mempercepat seseorang masuk ke dalam surga. Kata dia keturunan Nabi, misalkan ya, bahkan keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nasabnya tidak akan bisa mempercepat dia masuk ke dalam surga. Hanya ketakwaannya saja. Dan nasabnya adalah perhiasannya. Nasab itu perhiasan, gitu ya, perhiasan, gitu ya. Tapi yang menjadikan dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau masalah perhiasan itu tergantung siapa yang pakai. Lek sing gawe elek gitu ya, masih gawe perhiasan model apa ya tetap elek. Tidak akan berubah jadi apa-apa, tetap gitu ya. Wonge dhisik gitu loh maksudnya. Gitu ya. Sama dengan orang punya nasab baik tapi kelakuan elek, tetap elek. Masih dia bernasab dengan nasab yang mulia. Tidak manfaat. Sama sekali rahmani wa rahmatullah taala. Tetapi kalau dia kelakuannya bagus, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia berhias dengan nasab yang mulia, maka nasabnya yang mulia itu semakin menghiasi perbuatannya. Akan semakin bernilai dia di mata manusia dan di mata Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ya, itu hanya perhiasan saja. Jamaah sekalian, rahimani wa rahmatullah taala, dan tidak perlu untuk dibangga-banggakan. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man batta'a bi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu." Siapa yang amalnya lambat, maka nasabnya tidak akan bisa mempercepatnya. Percuma, ya. Siapa yang amalnya lambat, nasabnya tidak akan bisa mempercepat. Amalnya dulu, lalu berhias dengan nasabnya. Amalnya penting. Sama sekalian rahimani wa rahmatullah taala. Saya pernah menjemput seorang tamu dari Makkah ya. Tamu dari Makkah saya jemput di bandara. Saya mendengar bahwa beliau adalah orang Quraisy, keturunan Bani Hashim. Ya, kalau di negeri kita disebut apa? Habib, termasuk apa Habaib ya, dan termasuk keturunan Nabi SAW. Lalu saya singgung masalah itu. Ya, jadi saya mendengar ya sampai bin Nahid, anak kami dzurriyyatin Nabi SAW. Anda adalah keturunan dari Nabi SAW. Lalu dia jawab, ada apa dengan aku jadi keturunan Nabi atau bukan? Tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang penting apa? Amal. Nah ini Habib temenan gitu. Sama sekali rahimani wa rahmatullah taala. Baik. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yantahiyanna aqwamun
Sungguh kaum itu benar-benar berhenti yaftakhiruna bi abaihim alladzina matu. Berhenti dari apa? Membangga-banggakan nenek moyang mereka yang telah mati. Berhentilah dari membangga-banggakan nenek moyang, berbangga dengannya, berhentilah. Innama hum fahmu jahannam. Mereka itu adalah apa namanya? Arangnya neraka. Fahmu jahannam. Mereka adalah arangnya neraka jahanam. Mereka yang mati dalam kekufuran dan kesyirikan. Nenek moyang yang mereka mati dalam kekufuran dan kesyirikan, maka mereka menjadi arangnya jahanam. Aw yakununna ahwana 'ala Allah minal ju'al. Ya, atau mereka akan benar-benar menjadi lebih hina daripada kumbang. Ya, alladzi yubahdihul khira'a bi anfi. Kumbang itu mangan apa kumbang itu? Kotoran. Ya, langsung ngendus kotoran dengan hidungnya. Begitu ya. Jadi betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kinayah, gitu ya, kiasan akan hinanya mereka itu. Hinanya seperti kumbang yang makan kotoran langsung mengendus dengan apa nih? Hidungnya. Innallaha qad azhaba ankum ubiyatal jahiliyah wa fakhra bil aba. Allah telah hilangkan dari kalian apa? Kebanggaan, ya, ambisi jahiliyah dan kebanggaan dengan nenek moyang. Innama huwa mu'minun taqi wa fajirun syaqi. Orang mukmin itu sekarang kalau tidak mukmin bertakwa, maka dia adalah orang yang fajir, durhaka, yang sengsara. An-nasu kulluhum banu Adam. Manusia semuanya adalah anak cucu Adam. Wa Adam khuliqa min turab. Sementara Adam itu diciptakan dari tanah. Itu kita semua sama. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ta'ala, ya. Ada sebuah kisah dari Mutarrif bin Abdillah bin Asy-Syekhir. Ia melihat Al-Muhallab berbangga diri pada pakaian jubah halusnya. Pakaian berbangga diri, ya, dia kaya, punya jabatan, punya pangkat, dihormati oleh manusia, bangga, ya, sombong dengannya, ya. Maka kemudian dia berkata, ya Abdullah, ini adalah jalannya orang yang Allah dan Rasulnya memurkai. Begitu dia berjalan dengan gaya sombong itu, langsung disergah sama Mutarrif bin Abdullah bin Asy-Syekhir, ya, yaitu jalanmu itu jalannya orang yang dimurkai oleh Allah. Napa jalan wong sombong itu oleh wong Jawa ngarani metiti, mlaku mek metiti, itu jalannya orang sombong. Jalanmu ini jalannya orang dimurkai sama Allah. Maka Muhammad berkata kepadanya, kamu tidak kenal aku kan? Gitu, lalu dia tunjukkan apa? Dirinya, sombong dengan dirinya, jabatannya mungkin begitu, kehormatannya. Maka dijawab sama Mutarrif, bal a'rifuka, aku kenal kamu. Awwaluka nutfatun nadhiratun, awalmu itu adalah air mani, ya, yang busuk baunya, gitu ya. Wa akhiruka jayfatun qadiratun, akhirmu bangkai yang kotor. Wa anta baina dzalika tahmilul 'adira, sementara kamu tatkala hidup jalan di perutmu selalu bawa kotoran, ya kan? Nadeni bawa kotoran kemana-mana, ya. Maka begitu mendengar jawaban seperti itu, Muhallab langsung pergi. Wa taraka misyatahu tilka, dia tinggalkan cara jalannya yang seperti itu tadi. Ini teman sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Nah, ini adalah kehinaan bagi orang yang sombong punya potensi. Apalagi tidak punya potensi tapi sombong. Waliyadzubillah. Maka sungguh layak baginya untuk mendapatkan ancaman dari itu. Allah tidak akan ngajak bicara kepada dia, Allah tidak akan melihat kepada dia, dan baginya ada adab yang pedih dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah ta'ala. Yang berikutnya, jam berapa ini? Oh, ada waktu ya. Yang berikutnya sekarang golongan yang keempat, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah ta'ala, yaitu hadis Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau pernah bersabda, salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Sama. 3 golongan orang yang Allah tidak akan ngajak bicara mereka, tidak melihat mereka, tidak mensucikan mereka, bagi mereka ada azab yang pedih. Lalu Rasulullah SAW mengulangnya sampai 3 kali.
Siapa golongan itu? Yang pertama, mereka kemudian Abu Dzar berkata, khabu wa khasiru. Mereka tidak beruntung lagi merugi ya Rasulullah. Betapa tidak beruntungnya mereka, betapa meruginya mereka ya Rasulullah. Lalu manhum ya Rasulullah, siapakah mereka itu ya Rasulullah? Orang yang celaka tadi itu. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama adalah al-musbilu, orang yang isbal, melabuhkan kainnya melebihi mata kakinya, apakah itu sarung, apakah itu celana. Ya, ini golongan yang pertama. Ini sama sekali orang yang berapa ini? Yang keempat, ya, yang keempat, ya, al-musbil, orang yang berbuat isbal. Ini sama sekalian rahimani wa rahmatullah taala. Al-musbilu izarah, ya. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis yang lainnya, man jarra thawbahu khuyala'a lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Siapa yang menyeret bajunya karena sombong, maka Allah tidak akan melihat dia nanti pada hari kiamat. Ya, tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Kemudian juga dalam hadis yang lainnya, kalau tadi hadis Bukhari Muslim, ada hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala di mana Rasulullah SAW bersabda, baina mawjulun yajuru izarahu minal khuyala. Di saat ada seseorang yang dia menyeret sarungnya, kainnya melebihi mata kakinya karena sombong, khusifabi, maka dia ditenggelamkan. Fa huwa yajaljalu fil ardi ila yaumil qiyamah, maka dia terus tersiksa di bumi sampai hari kiamat. Ini sama sekali rahmani wa rahmatullah taala. Kemudian juga ada hadis yang lainnya. Tadi itu dikaitkan dengan kesombongan kan gitu ya. Jadi dia isbal karena sombong, ya. Maka diancam dengan tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada hadis yang lain tentang kesombongan ini, yusyarul mutakabbiruna yaumal qiyamati amsalal dzarri fi suratir rijali. Nanti orang-orang sombong pada hari kiamat itu akan digiring dalam bentuk rupa seperti semut merah, ya, kecil seperti semut merah. Semut merah itu kan cempiling ya, lebih cilik dibanding semut ir, semut merah. Tapi rupanya praene wong, rupanya rupa manusia. Jadi begitu dibangkitkan pada hari kiamat dan bentuk yang sangat kecil seperti semut merah, gitu ya, dalam bentuk manusia. Waliyahulillah. Yakhshawul dhullu min kulli makan, di mana kehinaan akan meliputi dia di setiap tempat. Fa yusaquna ila sijnin fi jahannam, lalu mereka digiring menuju penjara di dalam neraka jahanam, yusamma bulas, namanya bulas. Ta'luhum narul adyari yusqawna min usarati ahli-nari trinatal khabal. Ya, di mana api itu menyelimuti mereka dari segala arah, atas, bawah, depan, belakang, kanan, kiri. Lalu mereka dikasih minum dari cairan penghuni neraka, disebut dengan trinatul khabal. Ini hukuman bagi orang-orang yang sombong, menambahkan yang sebelum tadi itu ya, menambahkan yang sebelumnya. Jadi hadis yang disampaikan oleh Abu Dzar tidak berkaitan dengan sombong. Lalu hadis-hadis berikutnya berkaitan dengan sombong. Oleh karena itulah di sini para ulama rahimahullah taala itu berselisih pendapat tentang hukum isbal, gitu ya. Ada menyatakan kalau tanpa sombong hukumnya makruh, kalau dengan kesombongan hukumnya haram. Tapi sepakat tidak isbal itu sunnah. Itu adalah perintah dan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya mas sekali rahimahullah taala. Tidak sepakat akan tidak sepakat akan haramnya kalau tidak disertai dengan kesombongan. Namun jamaah sekalian rahimani wa rahmatullah taala, yang perlu kita perhatikan di dalam masalah ini memang banyak hadis, ya, banyak hadis. Saya pernah menulis suatu tulisan judulnya Isbal antara larangan dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sebutkan di dalamnya dalil-dalil tentang isbal dengan sombong. Tadi itu saya kita sebutkan. Lalu ada dalil yang menjulurkan
celana Nabi di bawah mata kaki tanpa kesombongan, seperti hadis ma'asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Apapun yang ada di bawah mata kaki maka tempatnya di neraka. Ini khusus laki-laki nih, karena sudah melipir itu wajib isbal, wajib ya. Aku ada sunnah gitu ya. Itu laki-laki ini ada perempuan ya, Mas Herwan ini rahimahullah taala. Ya. Kemudian juga ada hadis Mughirah bin Syu'bah. Dia berkata, "Ra'aitu Rasulullah, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha bi khuzzati Sufyan ibn Abi Salim." Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi Sufyan bin Abi Salim. Lalu beliau berkata, "Ya Sufyan, wahai Sufyan, la tusbil izara." Kamu jangan mengisbalkan sarungmu, fa innallaha la yuhibbul musbilin. Allah itu tidak suka orang-orang yang isbal. Kira-kira kalau kita hidup bersama dengan Nabi SAW, lalu Nabi mengatakan, Pak Fulan, ojo isbal. Allah gak senang isbal. Kira-kira jangan senang apa gitu. Si Nabi ini hukumnya haram apa makruh. Wani ngomong kira-kira. Terus mau kira-kira. Sami'na wah kok wis gak mikir, mbok haram, mbok makruh gak mikir, ditepuk punggung. Ojo isbal. Bayangkan itu kita yang ditepuk sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan Sufyan. Kita yang ditepuk punggung kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan Sufyan bin Abi Sa'id. Kita yang ditepuk. Ya. Lalu disebut santri, la tusbil izara. Kira-kira ya. Sami'na wa ata'na. Tidak. Itu kita bayangkan seperti itu gitu ya. Ojo boleh kelinganane para ulama, mau ulama sama ulama ya apa-apa gitu ya. Nah, ini kita menjadikan kita hayati hadis ini ya Mas kalian rahimani wa rahimakumullah taala. Tak kira kita membaca hadis itu bayangkan kita sedang mendengarnya langsung dari Nabi SAW. Seakan-akan kita ini yang sedang diajak bicara oleh Nabi SAW. Kira Nabi SAW mengatakan, Abu ya Sufyan, ditepuk begini, latus bilizan. Itu kita. Ojo isbal. Allah tak suka dengan orang lain orang isbal. Nah itu kita hayati seperti itu. Agar katanya kan cinta dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita hayati, gitu ya. Kemudian juga dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi pernah berkata, izratul muslimi ila nisfis saqi. Pakaiannya, sarungnya, celananya orang muslim itu sampai separuh betis. Ini juga kita tanamkan. Seakan-akan kita mendengar langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ngomong kepada kita. Dan ngomongnya kepada Abu Sa'id bin Khudri radhiyallahu ta'ala. Kita bayangkan Nabi sedang ngomong kepada kita, izratul muslim ila nisfis saq. Pakaiannya seorang muslim sampai separuh betis. Wala haraj aula junah dan masalah fima bainahu wa bainal ka'bain, antara separuh betis sampai mata kaki. Jadi diberi kelonggaran, sunnahnya itu apa? Separuh betis, tidak apa-apa sampai mata kaki. Pokok jangan sampai di bawah mata kaki. Sampai ke mata kaki itu mubah, gitu ya, boleh, tidak ada masalah. Tapi kalau sudah di bawah mata kaki, maka nasfara minal ka'bain fa finnar. Apapun yang ada di bawah mata kaki, maka tempatnya di neraka. Mencerrok izarahu bataran, ditambahi sekali. Kalau tadi itu tanpa ada kesombongan. Ditambahi, siapa yang menyeret sarungnya, celananya karena sombong, lam yanzurillahu ilaihi. Allah tidak akan melihat kepada dia. Jadi lengkap dibaca semua hadis tentang masalah ini. Ya, bahkan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, la tasubbanna ahadan, kamu jangan mencaci maki seorang pun, wala tahqiranna syai'an minal ma'ruf, dan jangan kamu meremehkan sesuatu pun dari kebaikan. Wa antukallima akhaka wa anta mumbasitun ilaihi wajhuka, dan kamu bicara kepada saudaramu sementara kamu menampakkan mukamu yang senang di hadapannya. Ya. Lalu warfa izar. Ini pun demikian. Kita bayangkan kita sedang diajak bicara langsung oleh Nabi SAW. Apa kata Nabi? Warfa izar. Angkat sarung. Ila nisfis saqi, sampai separuh betis. Kira-kira kalau kita diajak bicara Nabi sama Nabi langsung gitu,
hei fulan irfa izar. Ya napa kira-kira? Langsung dicincin napa mboten? Nabi langsung ngomong ya, irfa izar, kata Nabi, angkat sarungmu. Fa in abaita fa ilal ka'bain. Kalau kamu enggak mau, maka sampai dua mata kaki. Pokoknya ojo sampai di bawah mata kaki. Ini langsung pesannya Nabi. Wa iyyaka wa isbalal izar. Hati-hati kamu dari mengisbalkan pakaian, fa inna minal makhilah. Karena mengisbalkan pakaian termasuk sombong. Wa innallaha la yuhibbul makhilah. Allah tidak suka dengan kesombongan. Ya, hadis tadi itu harus kita apa jenenge? Resapi dalam diri kita, seakan-akan kita itu yang sedang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala. Masalahnya kadang-kadang masih ada di antara kita tidak membayangkan kita sedang diajak bicara oleh Allah. Yang diajak bicara oleh ulama fulan. Kemudian kita ngambil apa cari ini semua. Ini kan kesalahan. Ya, dia tidak memberikan penghayatan dalam hati kita. Jadi setiap sabda Nabi SAW pada dasarnya adalah disampaikan untuk kita. Disampaikan untuk kita. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah taala. Sekarang golongan yang kelima. Ya, golongan yang kelima adalah al-mannan. Al-mannan. Siapa itu al-mannan? Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala adalah orang-orang yang mengungkit-ungkit kebaikannya. Mengungkit kebaikan yang telah diberikan kepada orang lain diungkit-ungkit. Ya, pernah bantu orang diungkit-ungkit, pernah menghutangi orang diungkit-ungkit, gitu ya. Pernah masukkan orang ke dalam satu pekerjaan, akhirnya dapat pekerjaan diungkit-ungkit, jangan begitu ya. Pokoknya bantuannya, kebaikannya kepada orang lain diungkit-ungkit, dan itu pasti menyakiti orang yang diungkit-ungkit. Itu menyakiti hatinya, kan begitu ya. Itu sudah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Hei orang beriman, jangan kalian batalkan sedekah kalian dengan mengungkit-ungkitnya dan dengan menyakitinya. Kenapa? Diungkit-ungkit pasti sakit, tak mungkin tak sakit gitu. Makin sakit hati. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Kon biyen kok kata utani saiki melarat. Kalau orang hati kan gitu ya. Orang ngono kan enggak utang kon kan gitu ya. Ya gitu ya. Contoh misalnya semacam itu. Tak boleh. Tatkala dia mengungkit kebaikannya, habis amalnya sudah, dia dapat pahala habis. Sudah habis pahalanya, termasuk golongan orang yang gak ada diajak bicara oleh Allah, gak dilihat oleh Allah, gak disucikan dosanya, dihadap dengan azab api neraka. Waliyadzubillah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Baik, itu gak perlu panjang lebar, jelas insyaallah. Dan yang keenam yaitu al-munafiqu sil'atahu bil halibil kadzib. Orang yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah palsu. Ya, orang yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah palsu. Ya. Orang melariskan barang dagangannya dengan sumpah tidak palsu boleh? Halo. Ayo. Orang yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah tidak palsu boleh? Boleh teman-teman? Boleh kan? Udah boleh. Tetap tidak boleh, masih sumpah gak palsu, tidak boleh. Kenapa? Terlalu murah nama Allah Subhanahu wa taala disebut urusan dagangan. Gitu ya. Barangmu ki api gak demi Allah api. Kenapa sih percaya aku gak berjalan dari sumpah barang? Gitu ya. Itu tidak boleh. Kenapa? Bahkan muhiqat barakatuh. Dicabut keberkahannya. Lalu dia dengan banyak bersumpah, nggak perlu pakai sumpah ya, untuk sekedar melariskan barang dagangan gitu ya. Wallahi enak. Ada sumpah ya, nggak perlu sumpah menyebut nama Allah sebagaimana Allah zat yang maha agung untuk perkara-perkara besar, bukan untuk perkara-perkara kecil. Lah ini tambah jelek lagi, bersumpah dengan menyebut nama Allah sumpah palsu pula. Tujuannya melariskan barang dagangannya, gitu ya. Jadi misalkan ada orang menawarkan harganya, ini 1.000, wis tak 70 demi Allah, mang ono sing nyenyang 95 kata kene, padahal kan ono sing nyenyang. Ya, ini namanya sumpah palsu untuk melariskan barang dagangannya. Ya, ini diancam dengan ancaman
yang berat. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala ya. Jadi kalau jujur saja musnah keberkahan jual belinya dengan sumpah jujurnya, apalagi kalau sumpah palsu dosa besar ya enggak diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Kita lanjutkan. Yang ketujuh. Ya. Yang ketujuh, kalau nggak salah yang ketujuh ini sudah pernah saya bahas di sini. Ya, di majelis pengajian ini yang ketujuh ini. Nggak tahu dari tahun berapa lupa. Tadi saya baca kok ada tahu kok jelas nanti gini. Tapi ilmu kan tidak pernah masalah diulang-ulangnya. Karena jenengan jasa ilmu apa kan? Ya ilmu. Kalau saya sampai akan saya di rumahnya Mbak Sultan masih. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah taala. Yang ketujuh siapa ini? Yani al-mani min fuduli ma'ihi. Yani orang yang menghalangi orang lain dari mengambil kelebihan airnya. Ya. Ingat dari lali ini. Saya bisa diomel lali. Ya, jadi orang yang nggak mau berbagi air pada saat airnya berlebihan, airnya berlebihan, ya, dia sudah berlebihan, nggak pakai modal gitu ya, nggak pakai biaya, tapi dia nggak mau berbagi, maka ini diancam, tidak diajak bicara oleh Allah, tidak dilihat, ya, tidak dilihat sama Allah, dan disebutkan dosanya bagi mereka ada azab yang pedih. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Salah satu la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah dalam lafaz Muslim, wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Golongan pertama siapa? Rajulun ala fadli ma'in bil falati yamna'uhu min ibnis sabil. Seseorang yang dia punya kelebihan air, ya, di tempat terbuka, ya, di tempat yang terbuka. Dia menghalangi dari para musafir yang ingin mengambil air dari tempat airnya, dari sumber airnya, ya. Ini termasuk perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memiliki kelebihan air di jalan, dia menghalangi air itu dari orang yang dalam perjalanannya, ya. Jadi misalkan dia punya sumber mengalir di kebunnya atau di mana gitu ya, dia punya di sana, lalu dia menolak memberi air kepada orang, ya. Makanya kalau di negeri kita ngomong biyen begitu ya, mereka menyiapkan kendi di pinggir jalan, ya. Itu orang-orang dulu begitu, ya. Itu dalam rangka seperti ini sebenarnya, cuman kan ngomong biyen gak ada itu kan gitu ya. Cuman jadi budaya, jadi ilmunya itu dibudayakan begitu ya. Sehingga orang belakangan nggak ngerti gitu ya. Padahal itu adalah praktek pengamalan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berbagi air bagi para musafir, berbagi air bagi para musafir memiliki keutamaan besar. Sebagaimana orang yang tidak mau berbagi air kepada para musafir diancam dengan ancaman berat tadi itu, maka mafhum mukhalafahnya mereka yang mau berbagi diberikan keutamaan yang sangat besar, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mas kalian rahimani wa rahimakumullah taala. Dan sedekah air itu termasuk sebesar-besarnya pahala. Sedekah air termasuk sebesar-besarnya pahala. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis Baihaqi, ya, hadis Baihaqi dalam Syu'abul Iman, laisa shadaqatun, tidak ada sedekah a'dhama ajran, yang lebih besar pahalanya min ma, dari air. Sedekah air, gitu ya, itu besar pahalanya. Sama sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Kenapa air itu akan mengalir ke seluruh anggota badan? Kan itu ya, air langsung diserap oleh darah kan itu, lalu mengalir ke seluruh tubuh. Ya, dari air itu. Kalau orang itu misalkan nggak makan 3 hari gitu ya, mungkin si bertahan, tapi gak ngombe 3 dino, ya, kan itu dehidrasi kan gitu ya. Kekurangan cairan, ya, kekurangan cairan. Ya mas sekalian rahmati wa rahmatullah taala. Ya, kehausan itu lebih berat daripada kelaparan. Kehausan lebih berat daripada kelaparan, ya. Baik, misalkan ada orang
kelaparan, kehausan gitu ya, kelaparan. Lalu ono panganan, ono ngombe, di sana ngombe apa panganan? Seret. Ngombe dhisik. Ya, mesti ngombe dhisik ya. Jamaah sekalian rahimahumullah. Kita lanjutkan. Jadi itu sedekah yang paling besar ya pahalanya. Juga dari Anas. Ya, dari Anas radhiyallahu bahwa saat Rasulullah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Rasulullah, inna ummi tufiyat wa lam tusi." Ibu saya wafat dan beliau belum memberikan wasiat. Afa yanfa'u an atasaddaqu anha? Apakah bermanfaat saya bersedekah atas namanya? Qala na'am wa qala bilma. Iya, sedekahlah air. Ya, sedekahlah air. Termasuk rahmatullah. Zaman sekarang masyaallah bisa dikemas seperti itu, dikirim ke masjid-masjid, mushola-mushola. Untuk minumnya kaum muslimin di masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala, untuk konsumsi pengajian dan sebagainya, itu a'zam ajran, sebesar-besarnya pahala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau kemudian kita medung sumure kan gitu ya, kebor sumur lalu dialirkan ke kampung, air itu sumber kehidupan begitu ya. Dialirkan ke kampung, digratiskan ke kampung, misalkan dipakai oleh mereka mandi, makan, minum, cuci, dan gitu ya, luar biasa sudah, pahala berlimpah, ya, dipakai untuk wudunya, untuk mandi junubnya, untuk semuanya kan begitu luar biasa pahala. Sama sekalian rahmatullahu taala. Jadi kalau kita punya kelebihan air seperti ini, jangan bakhil. Kita punya harta dan bakhil dengan air itu keutamaan yang sangat besar. Bahkan ada pelacur yang diampuni oleh Allah gara-gara ngasih minum anjing loh, anjing hewan najis, najisnya najis mughaladzah gitu ya, yang kalau jilat dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah, awalnya dengan tanah. Itu saja kalau dikasih minum ya, maka Allah bersyukur, fasyakaralah wa ghafaralah. Allah bersyukur kepada wanita pelacur itu lalu memberikan ampunan. Apalagi yang kita kasih minum manusia, orang mukmin lagi, ini orang bertakwa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang salihah di masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala, maka lebih berat lagi memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tab yang ke-8. Ini kaitan dengan pemimpin tadi, itu kaitannya masih kembali kepada pemimpin tadi itu di awal ya, yaitu apa? Membaiat pemimpin untuk dunia, bukan untuk akhirat. Artinya apa? Orang yang menjilat kepada pemimpin ini juga diancam dan dilihat sama Allah Subhanahu wa taala. Kita taat memang disuruh mendengar sam'an wa ta'atan kepada pemimpin, tapi tidak boleh menjilat. Tidak boleh menjilatnya. Kita katakan hak adalah hak, kita katakan batil adalah batil di hadapan seorang pemimpin. Tidak boleh menjilat pemimpin, tidak boleh. Ya, sama sekali rahimahullah. Taat iya, mendengar iya, taat iya. Taat itu pun hanya dalam perkara yang tidak maksiat. Ya, perkara tidak maksiat. Tatkala dimintai nasihat, sampaikan nasihat dengan nasihat yang hak. Ya, bukan nasihat yang isinya penjilatan kepada dia. Ya, pengakuan akan kemungkaran yang dia perbuat. Dan mas kalian rahimani wa rahmatullah, itu yang ke-8 yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mana tadi, wa rajulun bai'a imaman la yubai'uhu illa lidunya. Seorang yang dia membaiat seorang imam, dia tidak membaiatnya kecuali untuk urusan dunia. Untuk urusan dunia. Ya memang ngeri ya kalau kita bersinggungan langsung dengan pemimpin pejabat ya, itu ngeri gitu ya, ngeri sekali. Saya punya pengalaman ada Kak Betah dan tidak mau diundang ke tempatnya. Ngeri dengan melihat muka-muka penjilat itu, ngeri sekali ya, di kantornya ngeri dengan melihat seperti itu ya. Nah, bukan tempatnya gitu ya. Kalau dalam kondisi seperti itu akan sulit seseorang itu menyampaikan sesuatu yang hak, gitu ya. Apalagi kalau kemudian pemimpin itu royal begitu ya,
oh ya sering kayak begini-begini, akhirnya seseorang itu jadi punya sungkan gitu ya. Kalau sudah punya sungkan, kata ngomong hak itu angel wis. Angel gitu ya. Mending mado pisan kan gitu ya. Jawab pisan, ngomong enak. Rumoso gak duwe kate jasa. Gitu ya. Ngomong satu ketika ngomong enak kan gitu. Tapi sering dikai ini Pak Blahe. Ya, Blahe. Ya. Itu sudah disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan yang terakhir, jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, terakhir yang ke-9 itu sama dengan yang tadi itu, ya, yaitu orang yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah palsu. Tapi di sini disebutkan yaitu rajulun aqama sil'atahu ba'dal asri, seseorang yang dia menggelar barang dagangannya setelah asar, faqala, lalu dia berkata, wallahi alladzi la ilaha ghairuhu laqad a'taitu biha kadza wa kadza fasaddaqahu. Dia gelar barang dagangannya setelah asar, lalu dia berkata, demi Allah, demi Zat yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Dia, sungguh aku telah memberikan barang ini dengan harga sekian dan sekian, padahal tidak. Lalu orang lain membenarkannya. Bila kula ani, sumpah demi Allah tak kula ani selawi, padahal kula ani itu molas gitu ya. Sumpah palsu. Jadi dalam rangka untuk melariskan, sama dengan tadinya, maknanya poin yang ke-9 sama dengan poin yang ke-6. Taib itu tentang 9 atau 8 golongan orang yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan ngajak bicara mereka, tidak akan melihat mereka, tidak akan mensucikan dosa mereka, dan disediakan untuk mereka azab yang pedih. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari golongan-golongan yang demikian. Amin ya rabbal alamin. Semoga bisa dibagi insyaallah ya. Ada pertanyaan? Di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak isbal tapi dilipat kainnya, bolehkah Ustaz? Tidak isbal tapi dilipat kainnya, kak mesisa. Sunnah itu sing temenan ya, sekalian gitu loh maksudnya ya. Ojo dilipat kalau apa? Dilipat itu. Lagi, kenapa sih kok dilipat barang? Kan dipotong lah enak tuh gak kadek? Lipat gitu maksudnya ya. Iki mungkin ya Allah ala mengamalkan sunnah si isi BB. Banyak kasus pelecehan seksual di pondok pesantren. Sebenarnya nggak banyak, cuma diekspos. Balik kok ya? Sebenarnya nggak banyak yang tersebar di berita. Mohon sarannya agar tidak salah dalam memilih lembaga pendidikan. Gampang caranya itu, tambah Ustaz saya mau mudah di mana selesai. Kan begitu ya? Caranya seperti itu aja. Kalau kita bingung gitu ya, bingung memilihkan untuk anak kita pondok yang mana, tinggal tanya ustadznya. Ustadz banyak ya, yang kita percaya di antara mereka di Malang, masya Allah gitu ya. Untuk jenengan anak saya tak kirim kemana? Itu sebenarnya gampang gitu ya. Jadi kita mengenali satu pondok pesantren itu ya dilihat dari koneksi-koneksinya, hubungan-hubungannya seperti itu. Ya. Dan juga apa jenenge? Mendatangi tempatnya, bertanya kepada orang-orang di sekitarnya seperti apa, atau mungkin ada alumninya. Karena itu kan kewajiban orang tuanya. Orang tua menempatkan anaknya di pondok pesantren yang terbaik ya, sesuai dengan kemampuan masing-masing ya. Ya kalau sudah di berita itu ya kalau sudah itu berkaitan dengan Islam gitu ya, lalu menyudutkan Islam, digoreng ya. Tapi kalau bukan Islam, wah itu macam-macam aja ya. Cuman masalahnya di Islam betul masalahnya ya, Islam ubinya itu luar biasa ya, mas sekalian rahmani wa rahmatullah.
Padahal di tempatnya lain, lembaga yang lain misalkan ya, lembaga keagamaan yang lain, dan itu juga terjadi, bahkan mungkin lebih parah kan begitu ya. Tapi kan nggak diekspos, kan itu masalah. Mohon pencerahannya apa sholat infitor, sholat sunnah menunggu khatib naik mimbar, apa didasari hadis sahih? Kalau penamaan nggak ada nama sholat infitor, sholat tunggu imam nggak ono gitu ya. Yang adalah ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, gitu ya, apa nama panjang ya, saya sampaikan terjemahannya aja. Siapa yang wudhu bersuci di rumah, mandi di rumah untuk sholat Jumat, lalu dia memakai wewangian, pakai baju yang terbaik yang dia miliki, lalu berangkat ke masjid jalan kaki dan naik kendaraan, kan gitu ya, jalan kaki dan naik kendaraan. Lalu sampai di masjid dia tidak melangkahi baunya orang. Lalu dia mendekat ke arah imam, kemudian dia sholat sampai imam naik mimbar. Sholat sampai imam naik mimbar. Jadi maksud, jadi tidak ono istilah sholat intidur, sholat nunggu enggak, gitu ya. Sholat sampai imam naik mimbar. Sholat 2 rakaat sampai imam naik mimbar. Jadi apa namanya, itu sunnahnya demikian. Jadi sholat terus, sholat sampai imam naik. Begitu imam naik mimbar, sholat Allah mandat terus. Jadi terus berhenti, ini ya, berhenti sholat, ya. Jadi itu yang benar. Maka kata Nabi SAW, maka bikulli khatwatin yakhtuha amala sana. Dengan setiap langkah yang dilangkahkan kakinya ke masjid untuk sholat Jumat, ada pahala amal setahun. Qiyamnya wa siyamnya, puasanya dan sholat malamnya dan puasanya. Kan luar biasa keutamaan. Tapi lemlah Jauh kan? Jauh udah tua kalau saya belajar. Disopnya lek melaku gitu ya. Melaku 0 oleh ganjaran. Tuwek melaku tambah nemen ganjarannya kan gitu. Al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala itu dengan kadar kesulitan. Semakin sulit semakin besar pahalanya. Semakin mudah ya semakin kecil pahalanya. Ya. Pokoknya yang jelas apa? Naik jalan kaki. Gimana kalau naik kendaraan? Ya terserah mau jenengan. Tapi duduk jalan kaki akhirnya, ya. Tidak kekurangan pahalanya berkurang. Mohon pencerahannya, apakah melakukan ibadah wajib mengikuti salafus saleh? Yang beribadah itu wajib mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usolli, khudhu anni manasikakum. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ambil dari kalian manasik gaji kalian dariku. Gitu ya. Jadi nirunya niru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman untuk bisa kepada pemahaman kita niru Nabi yang benar, tidak bisa kecuali harus melalui pintu para salaf, karena salaflah yang menyampaikannya kepada kita. Kita nggak akan tahu, misalkan apa Nabi berkata, idza kabbara al-imamu fakabbir. Jika imam bertakbir maka bertakbirlah. Kalau kita nggak tahu apa caranya takbir, gitu ya. Maka siapa yang menjelaskan? Nabi menjelaskan dengan contohnya, para salaf menyampaikannya kepada kita. Kan begitu ya. Jadi intinya seperti itu. Ya, ini pokoknya adalah mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan murid-muridnya para nabi adalah salaf. Muridnya Nabi adalah para salaf. Ya, salaf yang dimaksud salaf itu adalah 3 generasi terbaik. Khairul qurun qarni, tsumma alladziina yalunahum. Ya, yaitu qarni sahabatku. Gimana prakteknya sahabat mempraktekkan sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu gimana sahabat mempraktekkan yang wudhunya Nabi SAW, yaitu yang kita praktekkan. Seperti Utsman mempraktekkan wudhunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Seperti Ali misalkan mempraktekkan sholatnya Nabi SAW, itu yang kita contoh dari mereka. Kita mencontoh gimana ibadahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka seluruh ibadah kita harus merujuk kepada Nabi. Kalau nggak merujuk kepada Nabi, maka tertolak nanti ibadah kita. Ya, Nabi SAW pernah menjelaskan
Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan satu amal yang bukan bagian dari urusan kami, bukan bagian dari perintah kami, bukan bagian dari contoh kami, maka amal itu tertolak. Ini kan sayang ya. Kita sudah capek-capek sholat, ternyata sholatnya enggak sesuai sunnah Nabi. Capek, hanya dapat capek saja. Kita sudah capek-capek berzikir, zikirnya tidak sesuai dengan zikirnya Nabi. Akhirnya tidak diterima sama Nabi, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harus sesuai sebisa mungkin kita mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sama cekap ya. Baik, demikian sama sekalian rahimani wa rahimakumullah ta'ala apa yang bisa kita bahas pada kajian kita di bagian yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Lebih kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.